Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti prosesi pemberkatan pernikahan Daniel Yudi Christian Triono, Magister Science atau dipanggil Daniel, putra dari almarhum Bapak Bambang Triono dan Ibu Lydia Yuliani. Pada siang hari ini akan dipersatukan Tuhan dengan pujaan hatinya, yaitu Priska Alfa Mardanik, sarjana komunikasi atau dipanggil Priska, putri dari Bapak Pendeta Stefanus Marjono dan Ibu Harnani Widyastuti Esther, Magister Pendidikan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan bersatu hati saat ini di dalam pemberkatan pernikahan, dan siang hari ini pemberkatan akan dilayani dan dipimpin oleh beliau hambanya, Bapak Pendeta Oba Jatanto Setiawan, Gembala Sidang GBI Keluarga Allah. Untuk itu, mari kita satukan hati dan saat ini kita akan menyambut hadirnya terlebih dahulu mempelai pria, yaitu Daniel. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku
bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Aku terima percaya, ku terima sekarang. Aku terima anugerah-Mu, aku terima double member, bang lebih tinggi, dari lebih cepat, segala lebih kuat. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Amin, 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 amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Hadirnya mempelai pria di ruangan ini akan menyambut hadirnya pujaan hati daripada Daniel, yaitu Priska. Daniel siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan bijaksana. Dan Daniel selalu belajar akan menjadi imam di dalam pernikahan ini. Kiranya cinta mereka akan menjadi seperti bintang yang bersinar, mencerahkan bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Mari kita akan sambut hadirnya mempelai pria, mempelai wanita, yaitu Priska. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu. Priska saat ini berjalan memasuki ruangan pemberkatan di tempat ini, didampingi bersama dengan papa tercinta, yaitu Bapak Pendeta Stefanus Marjono dan disertai dengan dukungan doa dari keluarga. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagi
kami undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kebaikanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu ya Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kebaikanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu Tuhan, itu yang kami tahu. Kalau Tuhan saat ini memberikan kesempatan Daniel dan Priska untuk peneguhan pemberkatan nikah di dalam Tuhan, bahkan membangun satu bahtera rumah tangga yang baru, semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah temukan mereka, jodohkan mereka saat ini masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus. Tuhan berkati mereka, urapi hamba-Mu untuk melayani dan untuk menyampaikan firman-Mu dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa sekali lagi sepenuhnya dalam anugerah-Mu, sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sudah silakan duduk. Sudah saya ucapkan selamat untuk mempelai berdua, kedua orang tua juga. Ya, karena anugerah Tuhan semata-mata kita ada pada saat ini, saudara. Ya, untuk peneguhan pemberkatan nikah, kita akan lebih dulu dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan terus menuntun. Yang pertama mempelai berdua, tapi saya percaya juga untuk setiap kita semua yang hadir. Jadi waktu saudara dengarkan firman, ya ini untuk semuanya. Sekalipun khususnya untuk mempelai berdua. Ya, saya akan bacakan kisah yang sangat terkenal tentang Zakaria dan Elisabeth. Tapi saya rasa Tuhan berikan rema khusus saat ini. Lukas 1 ayat 5 sampai 14. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang dengan tidak bercacat.
Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagai lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara di seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan misbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata padanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Ya, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Saudara, saya rasa melalui kisah ini Tuhan ingin kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pernikahan dan keluarga yang kokoh. Saudara, saat ini kita sedang masuk akhir zaman. Ya, dunia itu makin lama bukan makin mudah, tapi makin sulit. Dunia ini ya masalahnya bukan makin sederhana, makin besar. Jadi saya waktu doa, saya rasa Tuhan berfirman supaya kita sungguh-sungguh saudara yang membangun keluarga pernikahan yang kokoh. Jadi untuk mempelai berdua untuk setiap kita semua. Dari kisah Zakaria Elisabet kita bisa lihat mereka juga mengalami tantangan. Mereka juga mengalami kesulitan. Mereka mengalami masalah bahkan yang tidak bisa diatasi oleh mereka. Tapi saya bersyukur pernikahan mereka tetap kokoh. Bangun rumah tangganya tetap kokoh. Masalah boleh ada tapi tidak goyah. Masalah boleh ada tapi tidak membuat mereka runtuh atau gagal. Bangun rumah tangganya tetap kokoh dalam Tuhan. Dan akhirnya dapat kasih karunia Tuhan. Akhirnya dapat anugerah dan malah justru menjadi pasangan yang luar biasa. Pasangan yang diberkati Tuhan luar biasa. Melahirkan anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya jadi Yohanes Pembaptis lahir di pernikahan ini, di keluarga ini. Jadi saya rasa ini bagus sekali untuk setiap kita. Yang pertama bagaimana bisa membangun pernikahan, saudara rumah tangga yang kokoh. Sekalipun badai menerpa pada akhir zaman ini, saudara, tetap kokoh, tetap kokoh. Tetap kokoh untuk kita semua. Apalagi kalau saudara ada yang sedang mengalami rumah tangga saudara sedang diterpa oleh badai. Sehingga saudara terhuyung-huyung rumah tanggamu, pernikahanmu. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah jadikan Allah sebagai yang utama, fondasi dalam membangun pernikahan, dalam membangun rumah tangga, saudara. Sekali lagi, yang pertama adalah jadikan Tuhan sebagai fondasi, sebagai yang utama di dalam pernikahan atau dalam rumah tangga, saudara. Mazmur 127 ayat yang pertama, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini dikatakan oleh Salomo. Salomo terkenal orang yang sangat sukses. Bahkan dikatakan pada zamannya paling sukses. Tapi dia berkata hanya bangun rumah, ya termasuk rumah tangga tanpa Tuhan seringkali bisa sia-sia. Harta sangat berguna sekali, bantu banyak. Tapi tanpa Tuhan harta pun tidak menjadi jaminan. Saudara, kedudukannya ya sebagai raja, orang nomor satu ya atas bangsanya juga sekali lagi tidak akan menjadi jaminan. Hanya Tuhan yang selalu bisa menjadi jaminan, saudara. Saya percaya ini suatu yang luar biasa. Kalau dikatakan orang yang mungkin gagal, ya kita masih ya tertawa, kamu memang gagal kok. Tapi kalau dia orang sukses seperti itu, kekayaannya, kedudukannya, ketenarannya, bahkan hikmatnya yang luar biasa sekali. Tetap dia berkata, untuk membangun rumah tangga saja tanpa Tuhan bisa
sia-sia. Sejak kita lihat tadi Zakaria juga sama, saudara. Dia seorang imam. Itu luar biasa loh. Dia kalau diberi hak untuk membakar ukupan, ya di ruang kudus, ruang maha kudus, itu kedudukan yang luar biasa. Seorang imam luar biasa. Sama, tanpa Tuhan pernikahannya sulit sekali. Tanpa Tuhan rumah tangganya kan sulit sekali, saudara. Tapi dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka mereka tetap bisa menghadapi tantangan, masalah yang datang, tetap teguh, tetap kokoh. Dan akhirnya endingnya sukses, endingnya berhasil, endingnya kasih karunia, endingnya anugerah Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap saudara renungkan apa yang dikatakan Salomo, apa yang sungguh-sungguh dialami Zakaria Elisabeth, gambaran orang yang sebetulnya luar biasa. Kalau Zakaria Elisabeth imam loh, ngerti firman Tuhan loh, luar biasa sekali. Sama saja kedudukannya, ya pelayan Tuhan yang luar biasa sama. Saya senang sudah ada satu keluarga yang saya pernah dengar kesaksiannya, dia komitmen jadikan Tuhan itu nomor satu. Bahkan firman Tuhan itu nomor satu, saudara, dalam rumah tangganya. Lalu suami istri itu sepakat. Sepakat apa? Pokok kalau ada masalah, kita lihat firman Tuhan. Siapa yang cocok dengan firman, siapa yang tidak cocok dengan firman. Yang tidak cocok harus mau ngakui. Yang benar yang cocok dengan firman. Firman nomor satu. Tuhan diutamakan, Tuhan diandalkan. Dan saya lihat luar biasa, memberkati luar biasa. Yang namanya rumah tangga itu bisa ada salah paham apa enggak, saudara? Ada enggak ya ini Pak Pendeta ini rumah tangga juga ada salah paham? Beda benar, beda sama saja. Saya dengan istri saya aja juga sama saja. Kalau yang ini banyak yang sudah kenal semua, baik semua. Saya dengan istri saya itu beda sekali, modelnya beda sekali, saudara. Tapi tetap satu, dalam Tuhan ada kesatuan, betul? Lihat firman Tuhan, jadi sepakat Tuhan nomor satu. Sepakat firman Tuhan nomor satu. Maka setiap kali ada masalah lebih mudah, saudara. Akhirnya disatukan. Saya ajak setiap kita semua, termasuk khusus yang mempelai, jadikan hari ini Tuhan yang utama. Tuhan adalah dasar. Tuhan fondasinya. Maka badai boleh menerpa, tetap Tuhan ahlinya meneduhkan badai. Dia akan mengubah badai menjadi kasih karunia yang luar biasa sekali. Ya, juga satu lagi perjamuan kawin di Kana misalnya, saudara lihat juga sama pernikahan itu, mereka kehabisan anggur, mereka mengalami masalah besar. Sebab kalau nggak bisa dapat anggur, mereka akan endingnya memalukan sekali. Zaman dulu orang pesta nggak ada air anggur itu memalukan sekali, saudara. Tapi sekali lagi bersyukur, Tuhan diutamakan, Tuhan dipercayai, Tuhan diundang, Tuhan didengarkan nasihatnya, Tuhan ditaati nasihatnya, dan mereka mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Sekali lagi mempelai berdua, jadikan Tuhan number one. Dia nomor satu, firman-Nya nomor satu, itu menjadi dasar. Yang kedua adalah kasih sebagai pengikat, saudara. Kasih sebagai pengikat. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pernikahan ini dua yang berbeda sedang dijadikan satu. Dua menjadi satu, saudara. Lah, dua jadi satu itu supaya tetap bisa ya bersama-sama. Perlu tali pengikat. Diikat dengan tali, talinya namanya adalah kasih. Kasih di sini artinya kasih agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat, kasih daripada Tuhan, saudara. Sebab dua yang berbeda, saudara, pikirannya berbeda, kehendaknya berbeda. Kalau tidak diikat, sulit sekali, saudara. Tapi ada tali, kasih agape, kasih dari Tuhan, dua yang beda, tetap bisa bersatu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maka pesannya selalu kasihlah, kasihlah, kasihlah. Ya, suami ngasih istri, itu juga mengasihi suami. Orang tua ngasih anak, anak kasih orang tua. Kenakan kasih, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali.
Ya, saya percaya ya setiap kali orang menikah itu sudah menyediakan banyak hal. Saudara, banyak hal. Ya mungkin saya nggak tahu ya ceritanya, saya nggak ngerti. Baru ketemu mungkin ya. Ya mungkin sudah sediakan pekerjaannya gitu saudara. Mungkin sudah sediakan rumahnya saudara. Yang pasti yang bisa kelihatan sudah disediakan pakaiannya. Nanti pernikahan kelihatan jos gitu saudara. Lalu sudah disediakan banyaklah, minta Pak Baca melayani, peneguhan, pemberkatan, semuanya. Tapi dengar sekali lagi, tetap firman Tuhan berkata, kasih Allah, kasih agape, itu akan mempersatukan. Tanpa kasih Allah juga seringkali nggak akan punya arti. Kita boleh banyak ngerti firman, kita boleh banyak kekayaan, kita punya kedudukannya tinggi, saudara perhatikan, nggak jamin. Sekali lagi juga sama. Kenakanlah kasih. Ya kasih Tuhan, ya kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu sabar, ya kasih itu rela berkorban dan semuanya. Kenakan kasih. Dan saya percaya kalau itu dilakukan pasti akan datangkan kasih karunia. Ikat bisa satu karena kasih. Di sini katakan di atas semuanya, di atas persiapan semuanya itu, saudara, karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Justru itu yang buat satu. Dua tetap jadi satu hanya karena kalau masih punya kasih. Kasih yang dari Tuhan. Membuat kita tetap bersatu. Mau pulang pada pasangan yang bersama selamanya. Karena masih ada kasih. Saudara, ya mempelai berdua minta kasih daripada Tuhan. Perjamuan dikawin karena mereka tegang karena apa? Anggur habis yang lambang kasih, saudara. Minta kasih dari Tuhan. Kita semua kalau sudah sedang ada goncangan, saudara kalau mau buka, mayoritas penyebabnya adalah kasihnya sudah luntur. Kasihnya sudah hambar. Kalau kasihnya sudah hambar itu beda. Saudara, orang kalau sedang penuh kasih, apa-apa itu menyenangkan. Ketemu menyenangkan apa enggak menyenangkan? Menyenangkan, saudara. Ngobrol lama menyenangkan, saudara. Deket-deket menyenangkan, saudara. Tapi kalau kasih itu sampai sudah hilang, semua menyebalkan. Semua tidak baik, saudara. Ya, orang baru pacaran, wah ngobrol itu mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, enggak kenal waktu. Tapi kalau sudah menikah, anaknya 13, ya mungkin kasihnya sudah habis itu diajak sudah jangan muter-muter gitu loh. Langsung ngomong apa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kasih membuat semuanya jadi indah. Orang mau tinggi, mau pendek. Asal sedang jatuh cinta tetap wah bagus. Pendek itu gesit misalnya gitu. Tapi kalau sudah kasihnya hilang. Pendek, metisil gitu. Nah beda saudara. Ya saya tidak perpanjangan, yang penting kasih. Kalau saudara semuanya ya sedang bergumul, kasihmu luntur. Harus cari kasih yang dari Tuhan. Kenakan kasih untuk membangun pernikahanmu. Kenakan kasih untuk membangun rumah tanggamu. Bahkan dalam hidup kita, dalam pelayanan, kenakan kasih. Tanpa ada kasih, sulit sekali untuk membangun kesatuan. Di sini katakan yang membangkitkan kesatuan dan akhirnya menyempurnakan. Yang ketiga, komunikasi. Ya, saudara, membangun komunikasi. Banyak orang salah paham itu karena kurang komunikasi. Ya, sehingga nggak jelas. Lalu mulai prasangka masing-masing. Dia pasti punya tujuan gitu. Dia pasti gini, saudara. Ya, seringkali karena kurang komunikasi. Jadi banyak salah paham, saudara. Tapi kalau sering komunikasi akan beda. Bangun komunikasi yang baik ya saudara. Jangan komunikasinya untuk bertengkar, bukan saudara. Untuk kebaikan, hubungan, saling mengerti. Bangun hubungan. Semuanya ya hubungan itu sangat-sangat penting. Saudara orang kerja saja kalau saudara punya hubungan dengan relasi kerja mudah. Saudara lancar karena hubungannya baik dengan relasi kerja. Di perusahaan atasan bawahan hubungannya baik, saudara akan jadi mudah. Bawahan itu jadi mudah kalau baik dengan hubungannya dengan atasan. Atasan juga enak mimpinnya kalau hubungannya baik
dengan bawahan. Keluarga juga sama. Komunikasi itu akan buat kita lancar kalau komunikasinya baik. Kalau tidak, biasanya sekali lagi banyak salah paham. Saudara, jadi bangun komunikasi yang baik, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, yang keempat, atau menyelesaikan masalah. Saudara, ada masalah harus diselesaikan. Sekali lagi, ada masalah harus berusaha diselesaikan. Kalau tidak, makin lama masalah itu bukan hilang sendiri, bisa makin besar. Ya, berusaha diselesaikan. Ya, kita ada usaha sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, jangan matahari terbenam sebelum apa, saudara? Pak Pendeta, sebelum apa, Pak Pendeta? Sebelum amarahmu padam, betul. Sedang bertengkar, amarah, saudara. Nah, jadi jangan sampai tidur masalahnya belum diselesaikan. Datangi, bicarakan, minta maaf. Pokok berusaha menyelesaikan masalah. Sebab masalah itu kalau dibiarkan terus bukan selesai. Kadang-kadang makin lama bisa makin parah. Berusaha menyelesaikan masalah. Tapi dengan baik-baik ya saudara ya. Sehingga akhirnya sungguh-sungguh masalah itu bisa jadi baik. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Selesaikan masalah. Sabar. Saudara, mengampuni dan lain-lain. Saya percaya kalau saudara lakukan, ya masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Itu saya percaya terjadi dalam kehidupannya Zakaria dan Elisabeth. Zakaria dan Elisabeth kira-kira punya masalah enggak, saudara? Punya masalah enggak, saudara? Banyak menurut saya. Karena ya istrinya mandul. Istrinya enggak bisa punya anak. Betul enggak, saudara? Lah, kalau enggak hati-hati loh. Suami istri saya lihat kadang-kadang bisa saling menyalahkan loh. Apa aku sing mandul? Apa kamu yang mandul? Ada tuh yang gitu, saudara. Kadang-kadang bisa debat masalah loh, saudara. Ya, kadang-kadang argumentasi sendiri. Orang kalau sudah gitu tuh punya prinsip kebenarannya sendiri-sendiri. Ya, sabar, amarah diredam dulu. Ya, setelah suasana baik dibicarakan dengan baik-baik. Pokok berusaha masalah diselesaikan. Ada yang bisa langsung, ada yang pokok kita sudah buka hati. Kita sudah maafkan. Pasangan kita bisa langsung nanggapi, bisa belum. Tapi saya percaya Tuhan bisa tolong. Saya ingat seringkali saya saksikan juga. Dulu ya saudara, bukan sekarang saudara. Ya, saya baru awal-awal jadi hamba Tuhan gitu saudara. Satu hari saya pulang ya dari pelayanan gitu saudara. Istri saya itu saya lihat diem, gegek gitu saudara. Diajak bicara itu tidak nanggepi gitu saudara. Kalau maksud saya dia itu sedang jengkel. Jengkelnya apa ya saya tidak tahu saudara. Kenapa saya tidak tahu. Pokok diajak bicara sudah tidak mau saudara. Pernah ngalami tidak saudara? Pernah ngalami tidak? Kadang-kadang ngalami tidak saudara. Ini piye toh? Sampai ada orang berkata, wanita itu sulit dimengerti. Ini maunya kadang-kadang sampai orang berkata seperti itu. Saya ngalami saat itu saudara. Saya ajak bicara tidak mau, saya tanya ya tidak mau, pokok sudah tidak mau bicara. Kebetulan lah Tuhan itu selalu tahu. Saya pokok berusaha sabar, enggak dia marah, saya ikut marah. Ya saudara, sabar pada Tuhan. Kebetulan anak saya itu masih sekolah dulu saudara. Ya, dia minta diantar ke itu Purnama apa itu untuk ambil foto gitu, karena harus foto. Nah, harus diantar ke sana, masih kecil kok. Mau tidak mau saya dan istri nganter dia. Nah, saya bawa mobil, saudara, istri saya duduk di belakang, anak saya juga duduk di belakang. Itu seperti sopir loh, saudara. Biasanya duduknya depan sama depan loh, saudara. Sekarang nggak mau duduk di depan nih, maunya di belakang, kan seperti gitu toh. Ya sopir taksi kan ya gitu toh saudara. Yang naik di belakang. Tapi ya saya diam terus saudara. Pokok nganter saja dengan sukacita. Dia belum mau diajak bicara ya sudah. Bersyukur doakan saja.
ada satu peristiwa saya Tuhan tolong mulai masuk itu loh saudara. Kalitan muter sana ya saudara. Saya itu mau ya belok kiri lagi itu nanti sampai Sampurna. Jadi yang depannya Loji Gandrung itu saudara. Lewat situ saudara. Jadi sedang lewat situ ya tiba-tiba istri saya itu ngomongnya mendadak gitu. Jangan nanti keliru. Ini Loji Gondrong gitu. Loji Gandrung dia nyebutnya itu Loji Gondrong gitu. Sehingga anak saya tertawa, istri saya juga ikut tertawa. Setelah itu selesai. Saudara, pokok berusaha masalah diselesaikan. Sekali lagi, pokok berusaha masalah diselesaikan. Setuju enggak saudara? Setuju ya? Saya tidak tahu saudara kalau saat ini masih ada sing jutaan. Saat ini masih ada yang masalah dengan keluarga, suami istri, orang tua, anak, persahabatan. Dengar, selesaikan. Enak. Apalagi suami istri, kalau masalah nggak selesaikan, itu menderita. Itu siksaan. Loh benar saudara, kalau dengan orang lain belum selesai, ya nggak ketemu selesai. Betul nggak? Lah kalau dengan pasangan sendiri gimana? Tetap ketemu terus satu kamar, satu ranjang. Selesaikan. Katakan saudara, selesaikan. Saya ajak saudara, katakan bersama saudara, selesaikan. Lagi ya saudara, selesaikan. Loh Pak Pendeta aja ngomong loh, saudara yang lain, selesaikan. Loh betul saudara, selesaikan. Supaya selalu ada apa selesaikan. Zakaria, Elizabeth, saya percaya selalu menyelesaikan masalah. Sehingga bukan makin besar, tapi akhirnya selesai. Sehingga terus kokoh. Tambah dikit saja ya saudara ya. Ya kalau sudah ya mendidik anak dengan baik. Dalam rumah tangga kokoh. Kalau kita orang tua berusaha mendidik anak dengan baik. Ada Alkitab berkata adalah satu sukacita. Tidak ada lebih sukacita kalau orang tua lihat anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran. Didik anak dengan baik. Saudara, bawa pada Tuhan sungguh-sungguh, bukan terserah. Saudara, kita anak itu belum ngerti. Orang tua yang sudah ngerti, yang mendoakan, yang memperjuangkan, yang mengarahkan. Sehingga sungguh-sungguh anak-anak bertumbuh dalam kebaikan. Sebab kalau anak-anak bertumbuh dalam kebaikan, masa tuanya, saudara, semua indah. Masa tuanya, keluarga itu harmonis. Didik anak dengan baik, saudara. Yang terakhir saja, saudara, ya mungkin atau ya kesetiaan, saudara. Kesetiaan apa, saudara? Kesetiaan. Mereka itu bisa terus langgeng karena setia. Pasangannya ya mandul, saudara. Ya, mereka tetap setia. Enggak ada loh pemberkatan nikah ini ikrar janjinya asal iso punya anak aku setia. Ada enggak? Enggak ada tahu saudara, betul enggak? Punya anak, enggak punya anak tetap setia. Betul? Ada enggak? Selama langsing aku setia, ada enggak? Enggak ada saudara. Langsing maupun sudah gembrot tetap setia. Halo, betul? Ada enggak? Selama kaya aku setia. Kaya maupun toliong itu tetap setia. Loh, betul saudara. Itu yang buat keluarga itu kokoh. Itu yang buat pernikahan itu kokoh. Kenapa? Setia. Benar saudara. Setia. Sejak muda setia. Sampai tua tetap setia. Sedang sehat setia. Sedang sakit tetap setia. Banyak uang setia. Tidak ada uang tetap setia. Itu kunci kekuatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan setia sampai akhir di atas kayu salib. Maka lahirlah keselamatan bagi kita. Lahirlah segala kasih karunia anugerah bagi kita. Kenapa? Setia. Hanya yang setia yang bisa menyelesaikan sampai akhir. Dengar saudara, hanya yang setia yang bisa menyelesaikan sampai akhir pernikahannya.
keluarganya. Tanpa setia, nggak bisa selesaikan sampai akhir. Kesetiaan yang dari Tuhan tidak tergoncangkan oleh badai kehidupan. Setia. Elisabeth Zakaria itu hebat. Satu, setia dengan pasangan tadi. Betul saudara ya? Kedua, setia dengan Tuhan. Nggak kecewa. Doaku nggak dijawab. Aku sudah melayani. Aku sudah perpuluhan. Aku sudah ini macam-macam. Kok Tuhan nggak tolong? Tuhan nggak dengar. Masalahku nggak selesai-selesai. Mereka itu doa berapa lama? Puluhan tahun. Dari menikah sampai lanjut umur. Ada enggak yang sedang kecewa dengan Tuhan? Dulu setia, sekarang mulai enggak ibadah lagi. Ada enggak? Setia. Tuhan itu setia. Bagi Tuhan hanya masalah waktu. Bagi Tuhan hanya masalah caranya saja. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Jangan sampai tidak setia. Setialah dengan keluarga. Setialah dengan Tuhan. Setialah dalam pelayanan. Karena ini pelayan Tuhan semua saya lihat. Ya, pelayan Tuhan. Zakaria setia dalam melayani. Doanya belum dijawab puluhan tahun. Bahkan kalau dia melayani, saudara, kalau zaman dulu itu bisa dicibir orang banyak. Ngapa layani, katanya Tuhan ini. Mana nyatanya kamu mandul, nah ini dan macam. Dan dulu kadang-kadang kalau mandul dianggap kena kutuk loh. Kamu pasti hidupmu nggak benar, maka nggak didengar oleh Tuhan. Macam-macam. Untuk mereka, Zakaria melayani itu tantangannya besar. Masalah besar. Ada orang ngejek. Kadang-kadang kalau nggak jaga hati bisa sakit hati. Ditertawakan, dilecehkan. Tapi setia yang membuat mereka tetap teguh. Dan kesetiaannya dari Zakaria Elisabeth menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan kirim malaikatnya. Lalu Tuhan kata, Zakaria jangan takut. Doamu sudah didengar. Doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan mengandung. Lahirkan anak. Bahkan anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Engkau akan bahagia. Orang-orang nyebut kau bahagia. Setia. Sampai akhir. Saya dorong setiap saudara. Setialah. Tuhan gak pernah ngecewakan saudara. Setialah. Kalian berdua harus setia. Kita akan lakukan ikrar janji. Setia. Ya. Saya rasa itu pesan firman Tuhan untuk mempelai kedua khususnya, tapi untuk setiap kita. Kalau saudara buka hati, keluargamu kokoh, pernikahanmu kokoh. Bahkan sudah goyang pun hari ini kalau saudara buka hati pada Tuhan, ikuti, dipulihkan. Dikokohkan kembali. Dan saudara akan memuliakan Tuhan, saudara akan mengalami kasih Tuhan, jawaban dari Tuhan. Saudara akan lihat kesetiaan Tuhan itu nyata. Endingnya, saudara akan bersukacita. Bersukacita. Orang akan berkata saudara bahagia. Setia. Ya, kita akan lakukan ikrar janji. Mempelai berdua bisa bangkit berdiri. Ya. Saya berikan kesempatan kepada mempelai berdua. Pertama untuk mempelai laki-laki, Daniel, ucapkan ikrar janji setiamu di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan jemaat, di hadapan pendeta. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Daniel Yudi Ksantrio, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Priska Alfa Mardanik yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu
seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, saya berjanji, demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, demikian Daniel mempelai pria sudah nyatakan ikrar setia. Sekarang Priscilla, mempelai wanita, silakan juga mengucapkan ikrar janji setiamu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Priska Alfa Mardanik, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yudi Christian Triyono yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kalian berdua sudah nyatakan ikrar janji setia. Kita akan masuk acara berikutnya, yaitu penyempatan cincin. Cincin ini juga ikatan janji pernikahan mereka. Tadi ikrar itu ada suara yang didengar, tapi tidak ada benda sebagai bukti. Penyempatan cincin ini beda, nggak ada suara, tapi ada benda sebagai bukti. Cincin dibuat ya dari emas, yaitu murni, tulus, cinta yang tulus. Ya, janji dengan cinta yang murni. Dan cincin dibuat melingkar, nggak ada ujung pangkalnya. Artinya selama-lamanya tetap saling mengasihi dengan kasih agape, kasih yang murni. Saya serahkan mempelai pria kenakan pada mempelai wanita sebagai ikrarmu, pernyataan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Saya juga berikan pada mempelai wanita kenakan ini sebagai pernyataan juga ikrar janji setia. Tetap akan mengasihi dengan kasih yang murni selama hidup. Kalian sudah mengikatkan diri satu dengan lain. Sekarang kita akan datang pada Tuhan. Silakan menuju di sini, berlutut, kedua tangan disatukan. Ya, kita akan datang pada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, saudara. Kita akan bawa mereka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang sudah mempertemukan, Tuhan yang memberkati mereka, sehingga dikuduskan oleh Tuhan dan diberkati. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini Daniel dan Priska. Engkau yang sudah mempertemukan, kami percaya Engkau yang menjodohkan. Dan saat ini Engkau yang berkenan untuk diteguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus ini. Tuhan, sekali lagi Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengurapi, dan Engkau yang meterkan mereka membangun menjadi satu keluarga yang baru dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan sendiri. Sekarang atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku teguhkan, aku berkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biar sejak saat ini dan seterusnya berkat-berkat Tuhan turun atas keluarga yang baru ini. Berkat-berkat ketaatan, berkat-berkat kesetiaan, berkat-berkat materi, berkat-berkat keturunan,
segala berkat yang disediakan oleh Tuhan turut limpah dalam keluarga ini, sehingga boleh melihat kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan double favor boleh turun atas keluarga yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus ditahirkan, dikuduskan, diberkati. Dan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus mereka sudah disatukan. Amin. Amin. Silakan kami berdiri, kembali ke tempat tadi. Kita akan masuk acara berikutnya, yaitu membuka cadar. Kalian bisa duduk, yang lain bisa duduk, mempelai berdua saja. Ya, mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita karena kalian sudah diteguhkan. Sekarang bukan lagi dua, tapi akan menjadi satu. Silakan. Itu pakai deg-degan ya tangan itu ya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Mereka bukan lagi dua, tapi mereka sudah menjadi satu. Dan untuk kesatuan mereka, seperti firman Tuhan tadi, akan diikat supaya tetap menjadi satu dengan tali, yaitu tali Kristus, yaitu kasih yang daripada Tuhan. Amin. Ya, mereka terus akan bersatu sebagai lambang. Mereka diikat dengan tali ya kasih dari Tuhan. Mempelai pria bisa mencium mempelai wanita. Silakan, jangan malu. Ya, mulai dari kami. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Ialah terus akan mengikat mereka dengan tali kasih yang luar biasa. Dengan demikian, saya umumkan telah lahir satu keluarga yang baru, Daniel dan Priska. Sejak saat ini, keluarga yang di dalam Tuhan itu luar biasa. Saya undang wakil dari gereja untuk menyerahkan Alkitab. Dan akte nikah. Ya, bangunlah keluarga ini sesuai dengan firman Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang teguh. Ya, sekarang kita masuk acara yang penting sekali juga, mempelai datangi. Sudah. Oh, masih foto. Ya, sekarang datangilah orang tuamu sebagai ucapan syukur pada Tuhan, dan juga khususnya juga hormat, terima kasih pada orang tua. Mari mempelai datangi orang tua, ucapkan terima kasihmu pada orang tua karena ya kasihnya, karena pengorbanannya selama ini sampai saat ini pernikahan ini, juga karena dukungan doa dari orang tua. Silakan anak bisa mengucapkan ya sepatah dua patah kata untuk orang tua. Mic-nya bisa dihidupkan, mic-nya bisa dihidupkan. Tes. Terima kasih ya Mam buat selama ini sampai hari ini semua anugerah Tuhan, dan terima kasih buat dukungan terus dalam iman terus semuanya sih. Terima kasih. Ya, orang tua bisa juga memberikan ya wejangan. Daniel, kamu sekarang sudah menjadi milik Priska. Mama hanya melepaskan dan memberkati kamu berdua, sehingga hidupmu yang boleh selalu bergantung kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan seperti apa yang difirmankan Bapak Obaja. Terus bangun rumah tangga yang baik dalam segala keadaan, dalam segala musim. Ialah hanya Tuhan yang menjadi andalan dan pengharapan.
Tuhan memberkati. Ya, mempelai bisa sungkem, beri hormat pada orang tua. Orang tua berkati, doakan mereka, berkati mereka dalam doa. Berbahagialah anak-anak yang dapat doa restu dari orang tua. Karena doa restu dari orang tua didengar oleh Tuhan. Itu akan menjadikan anugerah, berkat yang sangat penting untuk anak-anak. Jadilah anak yang baik, jadikan juga orang tua yang baik. Maka kasih karunia Tuhan akan terus melimpah dan dilimpahkan, menjadi segala sesuatu menjadi indah. Takkan ku lupakan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang. Kita bisa belajar betapa pentingnya hubungan orang tua dan anak. Kita bisa petik pelajarannya. Silakan. Priska sangat berterima kasih sama mama dan papa. Untuk semuanya dan terima kasih untuk segala pengorbanannya. Kami memohon doa restu sama mama dan papa. Dan memohon maaf untuk semua kesalahan dan kenakalan selama ini. Semoga Papa dan Mama selalu sehat. Terima kasih. Ya anakku, saya doakan perjalanan hidupmu. Daniel, Priska sudah menjadi satu, tidak dua lagi. Dan tetaplah mendengar pesan Tuhan, apa yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Bajatanto, kiranya menyertai di dalam hidupmu. Tetaplah hidup di dalam Matius 6:33. Tetapi carilah kerajaan dulu serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Titip Daniel untuk anak saya, dikasih dan dihormati. Kiranya di dalam rumah tanggamu, perjalanan rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan dan segera mendapatkan momongan perekonomian, keuangan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, dan anak cucu keturunanmu diberkati oleh Tuhan, dan kesehatanmu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, sudah ini saya percaya acara luar biasa. Sekali lagi, biarlah acara ini terus mengajar kita pemulihan selalu orang tua dan anak. Hati Bapak Ibu kembali pada anak-anaknya. Jadilah anak yang baik, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kau akan diberkati. Jadilah orang tua yang baik, dan kau akan terus dipelihara oleh Tuhan, dijagai sampai masa tuamu.
kasih kami haturkan kepada Bapak Pendeta Obajatanto Setiawan yang sudah berkenan memberikan pencerahan melalui rema firman Tuhan, bahkan memberkati, meneguhkan di dalam pemberkatan pernikahan Daniel dan Priska. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan secara langsung ucapan terima kasih dan kata sambutan dari kedua mempelai, di mana siang hari ini akan disampaikan oleh Daniel. Dipersilakan. Pertama-tama saya berterima syukur kepada Tuhan Yesus atas rahmat-Nya dapat berjalan dengan baik lancar dalam acara pernikahan ini, dan bersyukur, terima kasih pada Pak Obaja atas pemberkatan doanya dan firman-Nya yang memberikan kami firman dalam keluarga, dan kami percaya bila kami terus dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Dan juga pada Mam dan juga Bapak Mama juga terima kasih atas support dan dukungannya. Dan juga terima kasih kepada Om, Tante, saudara-saudara juga, dan juga keluarga besar, dan juga rekan-rekan, dan tim, dan juga bagian dan tim-tim support yang mendukung juga dalam pelaksanaan ini. Terima kasih untuk segalanya. Kiranya kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang membalas setiap mereka, dan kita percaya semua ada atas anugerah Tuhan. Dan mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin mohon maaf, dan sebelumnya terima kasih segalanya. Dan juga untuk Pak Guntur dan Bu Guntur atas pembinaannya dalam pranikah. Terima kasih untuk masukannya, dan kiranya kasih dan berkat Tuhan dicurahkan lebih lagi untuk Pak Guntur dan Bu Guntur. Terus ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk kata sambutan dan ucapan terima kasih dari mempelai berdua. Dan Daniel dan Priska masih berdiri. Kita akan lanjutkan dengan pemberian persembahan sulung, di mana saat ini, mulai hari ini, tanggal 25 Oktober 2025, Daniel dan Priska untuk pertama kali memberikan persembahan sulung. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sudah dipersatukan Tuhan, dan berkat Tuhan kiranya melimpah secara bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Dan sebelum kita mengakhiri acara pemberkatan pada siang hari ini, akan ada persembahan dari Line Dance Umas Keluarga Allah. Dipersilahkan. Ya, di gereja kita Keluarga Allah, kita menamakan Umas. Umas itu pemberian nama dari Bapak Pendeta Obajatanto Setiawan, yaitu usia emas. Iya, tapi masih cantik-cantik dan terus cantik. Iya. Persembahan Line Dance Usia Emas Keluarga Allah.
Kita berikan tepuk tangan bagi persembahan perform line dance usia emas keluarga Allah. Ini juga menjadi salah satu teman dari mamahnya Daniel, Ibu Lydia. Iya, terima kasih untuk perform line dance Umas Keluarga Allah. Dan untuk menutup acara pemberkatan pada siang hari ini, kita akan kembali bersama-sama berdoa, di mana doa akan dipimpin oleh beliau hambanya, Pastor Rebecca Megawati. Kami persilahkan. Luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita akan bangkit berdiri dengan penuh ucapan syukur. Pada siang hari ini kita boleh merampungkan atau menyelesaikan, yaitu peneguhan dan pemberkatan nikah yang kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang menjadi prioritas atas kehidupan kita. Bahkan firman-Nya yang sudah disampaikan oleh gembala sidang kita, yaitu Bapak Obaja Tanto, bisa menjadi pesan atau wejangan khususnya bagi mempelai berdua dan seluruh kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga rumah tangga kita, rumah tangga yang boleh diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Ada amin? Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat sepanjang pagi siang hari ini, karena kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, khususnya di dalam prosesi pemberkatan nikah bagi kedua anakmu yang kau kasihi, yaitu Daniel dan Priska. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, di mana Engkau berbicara kepada mereka. Demikian juga Tuhan berbicara kepada setiap kami, khususnya rumah tangga di akhir zaman. Boleh diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan, boleh melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat. Kami boleh diselamatkan supaya banyak keluarga yang boleh diselamatkan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa, yang sungguh membawa anugerah, rahmat, kemurahan, bahkan double favor bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Daniel dan Priska di dalam membangun satu kehidupan rumah tangga yang baru. Kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Engkau yang boleh menjadi nahkoda di dalam kehidupannya. Meskipun badai, goncangan apapun, ketika kami tetap menempatkan Engkau sebagai nahkoda di dalam kehidupannya, maka perahu kehidupannya, perahu rumah tangganya tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu Pak Obaja Tanto Setiawan. Tuhan akan limpahkan anugerah-Mu, kekuatan, bahkan hikmat daripada Tuhan berlimpah-limpah turun atas hamba-Mu. Demikian juga seluruh keluarga besar hari ini yang boleh menyaksikan bersama-sama, dan juga setiap kami Tuhan yang boleh hadir. Semuanya sudah diberkati. Amin. Terpujilah bagi Allah kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah mengucap syukur. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kami undang untuk Bapak Ibu semuanya bisa duduk kembali. Terima kasih kami haturkan kepada Pastor Rebecca Megawati yang sudah berkenan untuk menutup di dalam doa di acara pemberkatan pernikahan Daniel dan Priska.